The summer's calling. The summer's calling. If the kingdom is overthrown, meet me at the cornerstone. I know that I can't be without you. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. 'Cause when it's all over, the love that you give will be there to guide you in every way. Now we've been through the cold and darkest days. The summer's calling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yuha dari Prodi Pendidikan Matematika Unisula akan melaksanakan tugas dari Bunila Ubaidah Magister Pendidikan mengenai etnomatematika. Ikuti video ini. Etnomatematika pada rumah adat Jawa. Sebelum bahas ke situ, saya akan membahas sedikit tentang apa itu budaya, apa itu pendidikan, dan apa itu etnomatematika itu sendiri. Budaya merupakan kebiasaan masyarakat yang terjadi secara turun-temurun yang menjadi identitas pada suatu tempat atau daerah. Sedangkan pendidikan merupakan kebutuhan yang hakiki, karena selama manusia hidup, manusia akan terus belajar. Sedangkan etnomatematika sendiri itu merupakan ranah kajian yang dapat digunakan untuk menunjukkan keterkaitan antara budaya dan matematika. Banyak masyarakat yang menganggap dalam hidup ini kita itu jarang menggunakan matematika. Bahkan ada yang menganggap tidak pernah menggunakan matematika. Padahal menurut saya anggapan itu salah. Mungkin hal ini terjadi karena ketidaktahuan masyarakat mengenai penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini saya akan mengambil contoh. Ini mungkin ibu-ibu banyak yang tahu ya. Ini di pasar. Nah, di pasar. Seringkali ini contoh kecil. Ada pedagang, yaitu seorang ibu-ibu. Pak, ini harga satu kaosnya 20.000. Lalu bapak itu menjawab, Bu, ini kalau harga 2 kardusnya itu berapa ya? Lalu ibunya menjawab, ini harga 2 kardusnya itu 200.000 Pak. Lalu bapaknya berpikir, oh, kalau harganya 200.000, lalu harga 1 kardusnya berapa ya? Nah, ini kita coba aplikasikan ke dalam model matematika. Kita misalkan kardus itu sebagai variabel. Nah, ibunya tadi kan mengatakan, Pak, ini harga 2 kardusnya 200.000. Nah, sekarang kita misalkan kardus sebagai variabel X. Jadi kan model matematikanya adalah 2X sama dengan 200.000. Nah, bapaknya kan ingin tahu harga 1 kardusnya berapa. Jadi bapaknya ingin tahu harga 1X-nya itu berapa. Nah, maka kita bagi persamaan tadi dengan bilangan bulat yaitu 2. Nah, jadi kan 2X dibagi 2 sama dengan 200.000 dibagi 2. X sama dengan 100.000. Jadi harga 1 kardusnya itu 100.000. Nah, itu adalah contoh kecil dari penggunaan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya saya akan langsung membahas mengenai etnomatematika pada rumah adat Jawa. Etnomatematika pada rumah adat Jawa. Setiap rumah adat memiliki keunikan atau ciri khas tersendiri. Meskipun banyak kita jumpai rumah adat pada suatu daerah dengan daerah lain itu memiliki kemiripan. Contohnya yaitu rumah joglo di Jawa Timur dan rumah joglo di Jawa Tengah. Hal ini terjadi karena desain arsitektur pada Pulau Jawa pada masa itu dipengaruhi oleh tradisi dan budaya. Nah, tradisi dan budaya ini yaitu tradisi dan budaya Hindu. Karena pada masa itu banyak masyarakat Jawa yang menganut kepercayaan Hindu.
Eh, jika kita lihat atap pada rumah adat Jawa umumnya kan berbentuk seperti segitiga atau trapesium gitu ya. Nah, hal ini terjadi karena masyarakat tuh kan menganggap bentuk itu menyerupai gunung. Nah, sedangkan gunung pada kala itu masyarakat mempercayai gunung itu sebagai tempat tinggal para dewa. Maka pada kala itu kan banyak kita jumpai seperti sajen atau hal-hal lain lah yang ada di sekitar gunung. Nah, jadi itulah sedikit filosofi tentang rumah adat Jawa. Oke, lanjut. Rumah adat Jawa itu kan ada banyak. Nah, di antaranya yaitu joglo, limasan, lalu panggangpe, rumah adat kampung, dan yang terakhir yaitu tajuk. Nah, kita mulai dari rumah joglo. Nah, rumah adat ini adalah rumah yang paling terkenal dibanding rumah adat yang lain. Rumah ini dianggap oleh masyarakat sebagai lambang status sosial. Nah, bagi pemiliknya, semakin luas halaman dan ukuran rumahnya, maka dipastikan pemiliknya memiliki kelebihan, yaitu dalam bentuk finansial. Nah, jadi jangan heran jika pada masa itu rumah joglo hanya dihuni oleh kalangan bangsawan dan kerajaan. Lanjut, yang selanjutnya yaitu limasan. Rumah adat ini dikatakan limasan karena atapnya memiliki bentuk limas. Atap ini memiliki 4 sisi, desainnya sederhana, tetapi sangat elegan. Rumah adat ini juga dikenal dengan struktur tahan gempa, dikarenakan desain struktur, rangka, dan sambungan kayu yang dapat mengantisipasi gaya tarik dari guncangan. Rumah ini berbeda dengan rumah adat joglo yang sering digunakan oleh bangsawan dan kerajaan. Rumah ini pada umumnya digunakan oleh masyarakat biasa. Selanjutnya itu panggangpe. Rumah adat ini memiliki 6 tiang penyangga. Bagian depan penyangganya itu lebih pendek daripada 4 tiang lainnya. Nah, inilah yang membuat rumah adat ini unik. Biasanya rumah ini itu digunakan sebagai tempat jualan dari zaman dahulu. Mungkin pada era sekarang, jika kita ingin menjumpai rumah adat dengan bentuk seperti ini, kita akan menemukannya di daerah perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta. Di situ masih banyak. Lanjut yaitu rumah adat kampung. Rumah adat kampung memiliki 4 tiang, memiliki tiang penyangga, yaitu yang berkelipatan 4. Dan rumah ini pada umumnya dimiliki oleh kalangan bawah. Nah, coba kita lihat bentuknya kan ya. Wow. Lanjut yaitu tajuk. Berbeda dengan rumah adat Jawa Tengah yang lain. Rumah adat ini bukan diperuntukkan untuk tempat tinggal, namun diperuntukkan untuk beribadah. Nah, jadi tidak boleh sembarangan bangun bangunan ini. Nah, karena bangunan ini biasanya digunakan untuk bangunan suci seperti masjid dan bangunan lain. Nah, jadi tidak boleh sembarangan bangun bangunan ini. Di sini yang diambil contoh yaitu Masjid Agung Demak. Oke, lanjut. Yaitu matematika pada rumah adat Jawa. Nah, di sini saya itu mengambil 3, yaitu soko guru atau soko, terus yang kedua atap, yang ketiga pintu. Nah, berikut penjelasannya. Nah, soko guru. Jika kita lihat dalam bentuknya, soko guru ini kan berbentuk menyerupai bangun ruang, yaitu tabung. Nah, di sini bisa dikatakan soko guru ini merupakan implementasi bangun ruang, yaitu tabung. Nah, jika kita lihat lagi, ini kan antara soko satu dan soko yang lain itu kan sama atau kongruan ya. Nah, ini juga menggunakan konsep kongruan dalam matematika. Oke, lanjut. Atap. Jika kita lihat atap pada rumah adat Jawa kan bentuknya itu menyerupai trapesium. Nah, lalu mungkin ada yang mengatakan, itu kan bukan trapesium,
itu kan bangun ruang. Nah, di sini yang dimaksud trapesium yaitu sisi-sisinya ya sisi yang berhadapan itu sama dan bentuknya trapesium. Lanjut pintu. Jika kita lihat pintunya, kan pintu kan pada umumnya terdiri dari dua bagian, kiri dan kanan pada umumnya, kecuali yang nggak umum ya. Nah, di sini itu merupakan implementasi dari konsep bangun datar yaitu persegi panjang. Persegi panjang. Lalu jika kita lihat lagi perhatikan ukir-ukirannya ya. Jika kita perhatikan ukirannya, ini ya. Jika kita lihat ukirannya, bentuknya itu antara pintu yang kiri dan yang kanan itu kan sama, cuma kan berlawanan. Nah, ini juga menggunakan konsep dalam matematika yaitu refleksi. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Oh iya, mungkin ada yang bertanya-tanya juga, kenapa kok menggunakan topi terus kaos walaupun berkerah. Nah, di sini karena saya tadi sudah mencoba menggunakan kemeja, tapi ya karena kemeja saya warnanya itu terlalu terang, jadi ikut hilang. Begitu juga dengan kalau saya tidak pakai topi. Nah, kalau saya tidak pakai topi itu nggak tahu kenapa, karena ini saya memakai green screen ya. Jadi bukan green screen ya, karena ini saya menggunakan kertas yang minim biaya yaitu Tosca. Nggak tahu kenapa rambut saya itu kedetek sebagai Tosca. Nah, jadi kalau saya juga memakai pakaian hijau, pakaian tersebut juga hilang. Nah, nanti kan nggak enak dilihat. Terlebih lagi saya kan calon guru milenial. Nah, profesional, bijaksana, sopan itu penting bagi seorang guru. Tapi bagi guru milenial, bergaya itu juga sangat penting. You slept away the morning, the things that you would miss, like laughter from the kitchen, or a memory like this. Taburkan mesa seres, taburkan cinta. Aroma 100% coklat asli Meses Ceres, tak ada yang menandingi padat renyahnya dan kelezatannya. Taburkan mesa seres.